Riuh rebutan 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara diwarnai isu bisnis. Gubernur Aceh bilang ada kandungan gas yang berada di 4 pulau tersebut. Lalu benarkah demikian? Atau ada persoalan lain yang menjadi dasar perebutan pulau-pulau itu? Kita akan bahas di pagi hari ini bersama dengan sejumlah narasumber saya yang sudah hadir melalui sambungan daring. Sudah ada guru besar sosiologi Universitas Syah Kuala Aceh, Profesor Ahmad Humam Hamid. Kemudian ada Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD, Pak Herman Suparman. Kemudian ada Direktur Eksekutif Trias Politika, ada Mas Agung Baskoro. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Disti semua. Oke, ini kita lagi membahas yang lagi banyak sekali disorot oleh publik, apalagi kalau bukan perebutan 4 pulau antara Aceh dan juga Sumatera Utara. Saya mau ke Guru Besar Sosiologi Universitas Syah Kuala dulu, ada Pak Humam. Pak Humam, ini kan jadi sorotan betul ya beberapa pekan terakhir begitu ya. Nah, Gubernur Aceh beberapa hari yang lalu begitu ya, Pak Muzakir Manaf bahkan kekeh sekali untuk mempertahankan 4 pulau tersebut. Nah, alasan apa sebenarnya dari faktor sosiologis, kemudian dari sisi historis, atau kemudian justru ada ada potensi migas yang kemudian ada alasan bisnis di sana yang kemudian kekeh sekali Gubernur Aceh untuk mempertahankan 4 pulau tersebut. Sebenarnya apa? Sebenarnya saya agak sedikit terkejut juga ketika Pak Gubernur menyampaikan tentang potensi migas. Saya yakin itu bukan sebuah statement yang berdasarkan akademik atau proof kajian. Tetapi di Aceh ini ada keanehan, Mbak. Apa keanehan? Apa yang nggak kita sangka-sangka? Itu pada masa Belanda, migas itu ditemukan di pantai timur. Yang paling dekat dengan Sumatera Utara, di Perlak dan di di Rantau namanya itu, dan di Aceh Tam yang dekat dengan Sumatera Utara. Itu pada masa Gubernur Van Hees, dia mengancam pemegang konsesi Belanda yang tidak mau eksploitasi itu. Dan karena itu kemudian pabrik refinery minyak di Berandan itu nggak ditutup, padahal sudah habis minyaknya di Telaga 7 di Medan. Untuk di 4 pulau ini berarti Anda melihat? Dengar dulu. Ini Mu'alim ini dengan intuisi dia ngomong itu. Okay. Itu bukan akademik. Kenapa begitu? Pada masa Orde Baru gas itu bergerak lagi dia, bergerak ke arah barat, ke utara yang dikenal dengan Arun. Itu yang menjadi tambang emas Pak Harto dalam membangun Republik ini. Okay. Dan itu adalah simbol perlawanan masyarakat GAM pada masa itu. Ada ketidakadilan pembagian, kemudian berontak, ya, kemudian bergerak ke barat lagi. Kali ini ke laut itu, dan itu secara by law itu wilayah Indonesia, dan by law itu 12 mil di atas Aceh. Artinya itu tidak masuk dalam wilayah Aceh by law, tapi geografis dia dekat dengan Aceh. Dan itu potensinya itu 10 TCF. Itu luar biasa itu hanya kalah dengan Bintuni itu. Itu yang ketiga terbesar di Indonesia, ada Bintuni, kemudian ada Masela, sekarang Andaman. Dan itu sudah akan dieksploitasi oleh Mubadala Energi, segera akan masuk Harbor, segera mungkin akan masuk apakah Repsol, saya tidak tahu. Kemudian ada temuan lagi di pantai barat. Ini sudah masuk perusahaan Conrad, itu di Singapura, sudah akan dieksploitasi di atas Melabu dan sudah menemukan sumur baru di Singkel yang akan segera dieksplorasi gitu. Tapi jadi ada semacam ada semacam sungai mungkin di bawah itu, sungai bekas fosil gitu, yang di dalamnya itu ada minyak, ada gas, ya, dan itu mengelilingi Aceh. Dan itu Mbak mungkin takdir kami di Aceh ini untuk selalu ribut masalah itu karena ada sumber daya. Saya melibut pikir apakah ini kutukan sumber daya untuk Aceh dan Indonesia?
Mari kita rubah nikmat ini. Mari kita rubah rahmat sumber daya alam Aceh ini menjadi nikmat untuk bangsa Indonesia. Ya, lagi-lagi Mu'alim itu ngomongnya intuisi itu. Dia panglima perang, dia tidak nggak yakin apa, dia jarang mungkin ya mana dia tahu mengenai migas. Saya pun nggak tahu. Itu mungkin intuisi dia itu. Jadi saya juga mendengar dari teman-teman itu masuk dalam wilayah yang akan dieksplor oleh Korprat. Tapi ini masih spekulasi ini. Ya, cuma sayangnya Mu'alim kok lepas dia ngomong itu. Tapi biasalah Panglima Perang kan intuisi yang sering keluar. Oke, ya. jadi menurut Anda ini adalah intuisi dari seorang gubernur Aceh begitu ya? Saya kira ya, karena dia tahu perpindahan itu loh. Kok ke barat, kemudian sampai ke Arun ribut gitu ya. Kemudian ini Mubadalah nggak ribut ini. Kemudian pindah ke Melabuh Konrad, ya. Kemudian Konrad juga sudah menemukan di Singkil. Selangkah lagi ke itu. Makanya orang-orang Aceh ini kok marah sekali gitu. Saya tidak pernah melihat bersatunya komponen masyarakat Aceh dari yang ultra nasionalis NKRI, ya kan, sampai kepada bekas-bekas Panglima GAM. Oke, tapi Anda melihat kalau ini sebuah intuisi dari seorang gubernur Aceh, apakah ini juga bagian dari sikap untuk mempertahankan harga diri terhadap 4 pulau tersebut yang bisa dikatakan secara historis ya memang Aceh begitu? Begini Mbak, ini tanahnya kecil Mbak, lebih kecil dari kebun sawit saya ini. Saya punya kebun sawit di PD itu sekitar 85 hektar. Oke. Ya kan, dari gaji saya, dari kerjaan saya selama mengajar, saya sedang itu lebih kecil dari kebun saya itu. Pulau Panjang itu 47 hektar kurang lebih. Pulau Lipang, Mangkir Ketek, Mangkir Besar, itu kurang dari 10 hektar. Oke. Ya kan? Jumlahnya sekitar 70 hektar. Lebih kecil daripada kebun sawit Prof. Humam gitu. Oke? Dan dia tidak lebih dari seperempat luasnya kompleks stadion GBK di Senayan Jakarta. GBK itu kalau nggak salah kurang dari 280 hektar. Nggak ada apa-apanya kalau fisik. Secara fisik. Tapi bagi Aceh ini simbol ini. Oke. Kalau udah simbol kita udah nggak bisa ngomong nih. Ini sudah nilai. Ini sudah internal ini. Dan ini harus kita ingat bukti-bukti historis pemerintahan. Bukti-bukti historis sosiologis, itu Aceh itu. Oke, bukti historis dan sosiologis itu Aceh berarti ya, keempat pulau itu ya? Apa yang paling gampang membuktikan itu adalah historis dan sosiologis. 2 orang anggota DPR RI asal Sumatera Utara itu tidak mau, jangan diusik. Bagaimana mungkin seorang hebat DPR RI, dengar dulu, Ahmad Doli Kurniawan, yang kakek moyangnya berasal dari Pantai Barat mengatakan itu salah. Ya? Dan yang kedua, tunggu dulu Mbak, boleh hari ini cek tetua masyarakat nelayan dari Sibolga sampai ke Tapanuli Tengah sampai ke Singgil itu mengakui pulau itu milik Aceh. Oke, baik Prof. Saya nggak usah ngomong yang bukti-bukti tertulis itu. Gubernur Aceh, oke, baik. Oke, baik. Tahan dulu Prof. Humam, saya berikan kesempatan juga kepada narasumber yang lain. Saya ke Mas Agung. Mas Agung, dari sisi politis begitu ya, kemarin kan sempat gaduh sekali, kemudian ada Kemendagri, dan kemarin baru Wamendagri mengatakan tidak ada aturan yang tidak bisa diubah begitu ya. Kemudian ada juga pernyataan yang sampai akhirnya Presiden akan segera mengambil keputusan. Nah, dari sisi politis, Anda melihatnya seperti apa soal perebutan 4 pulau ini sampai kemudian harus seorang presiden RI 1 mengambil alih untuk keputusan ini? Apa yang bisa Anda tarik dari sisi politisnya dari permasalahan ini? Pertama saya mengapresiasi Kemendagri ya, kemudian ruang untuk diskusi, dialog kembali, mengkaji ulang karena ada novum ya, bukti-bukti baru yang akan disampaikan langsung ke Presiden sehingga
Presiden nanti akan memberikan statement secara langsung kepada masyarakat Aceh maupun Sumatera Utara tentang duduk perkara sesungguhnya empat pulau tersebut. Jadi saya mengapresiasi itu karena biasanya pendekatan Jakarta kan top down dan tertutup ya. Nah, Oke. kali ini Jakarta memberikan wajah beda, wajah baru untuk menegosiasi ulang semua hal yang sebelumnya sudah diberikan keputusan oleh Mendagri seperti itu. Jadi itu satu. Yang kedua, memang eskalasi isunya terus meningkat, Mbak Adi. Di Aceh kita lihat ada beberapa penolakan baik dari masyarakatnya, kemudian elitnya. Ini bersatu semuanya dan saya kira ini harus dikelola dengan bijak, dengan baik oleh pemerintah pusat karena bisa menjadi presiden bagi provinsi lain, bagi daerah-daerah lain, bagaimana pemerintah pusat mengelola hubungan pusat dan daerah ini. Seperti itu. Kenapa? Karena kan menurut informasinya ada 4.000 lampiran semacam ini terkait perbatasan yang akan dibahas oleh Kemendagri. Kalau soal Aceh dan Sumut saja problematik, ini kan bisa berbahaya untuk kasus-kasus yang lain. Kalau misalkan keputusannya sifatnya top down tadi. Jadi ketika ada keputusan, kemudian ada kontroversi, kegaduhan, baru dievaluasi. Nah, saya kira pola-pola semacam ini harus dihindari. Jadi sebelum keputusan dibuat, semua harus duduk bareng dulu, memutuskan, membicarakan dari hulu sampai hilirnya sehingga tidak terjadi hal-hal semacam ini karena pola-pola ya langsung top down kemudian sepihak semacam itu yang seringkali membuat pemerintahan Pak Prabowo akhirnya harus apa ya kemudian gaduh hingar-bingar semacam itu dan yang memadamkan lagi dan lagi Pak Prabowo nanti. Kalau pola manajemen semacam ini dibiarkan kan nggak baik bagi kelangsungan Republik kita. Artinya apa? Pak Prabowo harus memastikan bahwa manajemen Superman yang belum miliki itu harus menjelma menjadi super tim juga di bawah. Dalam konteks ini Kemendagri. Jangan sampai kejadian ini berulang dan akhirnya membuat ya relasi pusat dan daerah terganggu. Kemudian kedaulatan nasional kita juga, apalagi sekarang ini agak sensitif situasi baik di global maupun di regional kita karena ada soal-soal perbatasan juga. Nah, yang ketiga saya melihat juga kenapa isu ini akhirnya memuncak karena ada cerita masa lalu yang belum sepenuhnya selesai, Mbak Adisti. Cerita di mana ya katakanlah pemerintah kita dengan rakyat Aceh kan istilahnya baru berapa ya 2004 berarti 21 tahun baru bisa bareng-bareng membangun masing-masing daerah, masing-masing republik semacam itu. Jadi ini butuh waktu yang lebih supaya apa memori kolektifnya menjadi positif terhadap kisah yang belum tuntas tadi. Ada kisah yang belum tuntas begitu ya, apalagi soal perjanjian Helsinki pada 2005 begitu itu yang juga kemudian mencuat kembali begitu ya soal perjanjian Helsinki itu. Saya kebetulan sampai SMA di Sumatera Utara, Kota Medan, Pak Umam. Luar biasa Mas Agung. Ya, jadi saya mendapati banyak teman-teman sekolah saya itu eksodus saat ada relasi yang kurang baik antara Jakarta dengan Aceh. Mereka pindah sekolah dari Aceh ke Medan dan saya mendengar cerita dari teman-teman SMA saya itu bagaimana persepsi dan kesan mereka terhadap Jakarta yang kurang positif seperti itu. Jadi saya melihat memang akhirnya historis politis yang tadi belum selesai dan ini harus dipulihkan benar, ini harus menjadi pertimbangan bagi pemerintah pusat merespon karena memang keotonomian, kekhususan tersendiri seperti itu, Mbak. Nah, itu yang kemudian saya ingin tanyakan kembali soal perjanjian Helsinki yang kemudian kembali mencuat kita tahu 2005 silam begitu ya soal antara Indonesia dan pada saat itu ada gerakan Aceh Merdeka pada saat itu. Nah, ini kan agak sensitif sekali ya soal itu ya, Mas Agung. Ini yang kemudian dikhawatirkan bisa kembali mengingatkan lagi gitu, mengingatkan kembali pada masa itu. Nah, apakah ini juga dikhawatirkan bisa mengancam karena kita juga tahu gerakan-gerakan penolakan saat ini tengah berlangsung juga di Aceh begitu karena eskalasinya juga semakin menghangat ya. Saya tidak mengatakan memanas tapi sedikit menghangat begitu. Dari sisi politis, seperti apa harusnya yang harus dilakukan oleh seorang Presiden Prabowo Subianto saat ini? Ya, apa yang hari ini dilakukan pertama kali oleh Kemendagri melalui Wakil Mendagri, saya kira sudah
positif ya, sudah di luar cara Jakarta di masa lalu merespon beragam macam dinamika maupun penolakan dari daerah. Jadi saya mengapresiasi itu, pendekatannya sudah beda. Kemudian Presiden langsung turun tangan dan saya yakin secara personal nih Pak Prabowo dengan Pak Mualem ini punya hubungan yang sangat dekat. Jadi bisa diselesaikan secara hati ke hati lah. Dan Pak Bobi, Gubernur Sumatera Utara juga kader Gerindra. Jadi ini semua saling terkait dan mestinya bisa diselesaikan dari hati ke hati dan setahu saya Pak Mualem sudah di Jakarta. Jadi pendekatannya bisa lebih sangat personal, kemudian secara ya batiniah istilahnya tidak harus meluas dan ini berbanding jauh terbalik ketika waktu 21 tahun yang lalu Mbak Adisti, ketika misalkan dalam tanda petik maaf harus ada bencana yang luar biasa sehingga mau tidak mau semua pihak akhirnya duduk bersama untuk merefleksikan ulang hubungan ke depan bagaimana rakyat Aceh dengan pemerintah Indonesia supaya semakin baik, semakin positif dan akhirnya Aceh bisa semakin sejahtera di masa-masa mendatang seperti itu. Saya mau ke Mas Herman. Mas Herman, kalau dari kacamata Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD ini permasalahan ini kan bisa dikatakan tadi ada yang belum tuntas sebenarnya, ada aturan yang belum clean and clear begitu ya. Kalau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 dan juga merujuk juga Perjanjian Helsinki. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang ada yang harusnya diselesaikan yang belum terselesaikan di masa lampau dan menjadi harus diselesaikan seorang Prabowo Subianto atau seperti apa dari segi aturan otonomi sendiri kalau dari kacamata Anda, Mas Herman? Ya Mbak Adisti, pertama kami melihat ini memang persoalan kebijakan ya Pak Agung, Prof. Human gitu ya. Pertama kita melihat sebetulnya kalau kita bicara batas daerah, rujukan kita adalah undang-undang pembentukan daerahnya. Dalam hal ini, dalam konteks polemik keempat pulau ini, yang menjadi rujukan adalah Undang-Undang Pembentukan Provinsi Aceh, Undang-Undang Pembentukan Provinsi Sumut, dan kalau kita turun ke bawah, ke kabupaten, kita cek juga Undang-Undang Pembentukan Aceh Singkil dan juga Tapanuli Tengah, gitu ya. Dari catatan kami terhadap keempat undang-undang ini memang seperti yang tadi disampaikan Mbak Adisti, belum clear and clean juga soal batasnya, karena batas itu sangat umum di sana Prof. Humam, Pak Agung gitu ya. Misalnya kalau bicara Provinsi Aceh hanya dijelaskan batas utara, tengah, dan barat dan utara gitu ya, tidak mengatur secara clear gitu ya, mana yang menjadi wilayah Sumatera Utara, mana yang menjadi wilayah Provinsi Aceh gitu ya. Dan dalam undang-undang terkait juga itu dimandatkan di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri terkait dengan batas detailnya. Dari penelusuran kami juga tampaknya yang sudah diatur secara detail itu antara Aceh Singkil dan Tapanuli Tengah. Itu pun yang diatur di sana itu titik-titik koordinatnya gitu ya, tanpa menjelaskan mana yang menjadi sisi Aceh Singkil, mana yang menjadi sisi Tapanuli Tengah gitu ya. Karena itu menurut kami ini menjadi pembelajaran bersama, terutama untuk policy maker di level nasional, untuk melihat kembali semua undang-undang pembentukan daerah, tidak hanya Sumatera Utara dan Aceh, gitu ya. Tadi Pak Agung juga sudah men-spill sebetulnya ya. Ini menjadi momentum untuk mengecek kembali, apakah memang ada hal-hal yang belum dijelaskan setelah clear di dalam undang-undang pembentukan daerah itu. Itu yang pertama, masalah kebijakannya gitu ya. Yang kedua, kalau tadi Mbak Adisti menyebut perjanjian Helsinki gitu ya, kami meyakini perjanjian itu kan sebetulnya merujuk juga beberapa undang-undang yang terkait gitu ya, terutama undang-undang di dalam negeri, yaitu Undang-Undang 24 1956 gitu ya. Dan menurut kami itu juga perlu ditelusuri kembali gitu ya, karena biar bagaimanapun tentu sebuah keputusan Menteri Dalam Negeri itu tidak bisa bertentangan dengan yang lebih tinggi, dalam hal ini peraturan perundang-undangan. Karena itu menurut kami sekarang ketika Kementerian Dalam Negeri itu menarik lagi proses ini ke titik nol gitu ya, agronya mulai nol, dokumen kebijakan ini perlu dilihat kembali gitu ya. Itu persoalan pertama. Persoalan keduanya adalah kalau kita melihat, saya tidak menyebut ini sengketa ya, karena itu tergantung perspektif juga gitu. Mengapa Anda tidak mau menyebutkan ini soal sengketa, tapi lebih apa? Lebih ke perebutan atau seperti apa? Karena kalau kita lihat perspektif dari saudara-saudara kita di Aceh gitu, kalau kita lihat percakapan di medsos, menurut teman-teman di sana ini bukan sengketa, ini
perebutan oleh pihak lain gitu ya. Karena itu menurut kami ini lebih ya kan Prof ya. Bagi kami ini Iya. polemik Luar biasa kebijakan. Anda, Mas Arman. Ah. Luar biasa Anda. Perebutan, Ini kan- perebutan atau pencaplokan? Pencaplokan oleh pemerintah pusat katakanlah gitu ya. Tapi kami tidak menyebut itu ke sana. Ini persoalan polemik kebijakan gitu ya. Dan dalam proses penyelesaiannya selama ini kan sudah berlarut-larut ya Prof. Bahkan kalau kita telusuri ke belakang sejak 2008, kemudian 2009 ada tim dari pemerintah pusat melakukan kajian, kemudian 2017 ada pembahasan serupa juga. Bahkan pada waktu itu ada surat dari Dirjen Adwil Kementerian Dalam Negeri terkait dengan penentuan keempat pulau itu masuk ke wilayah Sumatera Utara. Dan setahun kemudian itu ada surat dari Pemprov Aceh yang mengatakan bahwa ada temuan baru, ada kekeliruan dalam proses pembahasan itu sehingga dibahas sampai tahun 2022 gitu ya. Dan muncullah keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 2025 ini. Dan dalam proses ini bagi kami Prof. Umam, Pak Agung, di dalam Permendagri 141 2017 itu kan dimensi yang perlu diperhatikan dalam proses penyelesaian kita itu adalah aspek sosiologis, historis, dan geografis. Tampaknya ketiga aspek ini itu tidak dibicarakan secara tuntas. Tidak dibicarakan secara tuntas, aspek sosiologis, historis, dan geografis. Geografis gitu ya. Karena itu patut kita maklumi kenapa saudara-saudara kita dari Aceh itu mempersoalkan ini, karena aspek sosiologis dan historis itu tampaknya tidak terlalu dibicarakan secara intensif. Nah, dalam konteks ini menurut kami sekarang Kementerian Dalam Negeri atau pemerintah pusat membuka dialog ini dari awal. Hal-hal ini yang perlu dibicarakan kembali, gitu ya. Apakah itu dari sisi sosiologis, historis, saya kira banyak data, fakta, atau dokumen atau cerita dari para sesepuh kita terkait dengan keempat pulau ini yang bisa dijadikan rujukan bersama, gitu ya. Itu persoalan kedua, gitu ya. Ketiga, menurut kami, Mbak Disti, gitu ya, sebetulnya kita harus punya satu kriteria atau indikator soal penegasan batas daerah atau PBD, gitu ya. Sampai sekarang kita belum punya panduan itu. Karena itu menurut kami ini menjadi momentum juga bagi pemerintah pusat untuk segera mengeluarkan sebuah kebijakan, apakah itu Permendagri, apakah sebuah peraturan pemerintah terkait dengan kriteria penegasan batas ini, gitu ya. Sebetulnya kalau kita bicara dalam konteks keindonesiaan, gitu ya, ada banyak cerita soal bagaimana menetapkan status daerah, gitu ya. Misalnya dulu Indonesia, kenapa wilayahnya Sabang sampai Merauke, itu ya wilayah Hindia Belanda misalnya. Nah, cerita-cerita historis ini bisa jadi pembelajaran juga, gitu ya, Prof. Umam, menurut kami, gitu ya. Dan itu bisa dijadikan materi bersama dalam proses pembahasan ini. Karena itu kami sebetulnya mendukung langkah pemerintah pusat untuk membuka ini dari awal, gitu. Kita bicara dari hati ke hati agar persoalan yang kita tidak inginkan bersama tidak terjadi kembali, gitu Mbak Disti. Oke, saya sepakat harus benar-benar dibuka ruang diskusi, ruang berdialog bersama dengan mempertimbangkan tadi yang Anda sebutkan tadi, Mas Herman, aspek sosiologis, historis, dan juga geografis pastinya. Benarkah masih kurang begitu ya mempertimbangkan aspek geografis, sosiologis, dan juga historis menurut Prof. Umam dalam penyelesaian kasus ini begitu ya? Tapi nanti jangan dijawab dulu, dan termasuk langkah apa yang harus segera dilakukan oleh pemerintah pusat untuk bisa menyelesaikan kasus ini, jangan sampai kemudian ada yang merasa kecewa, ada yang merasa caplok atau dan segala macam. Itu nanti kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kami akan segera kembali. Pagi, saudara, kita masih membahas soal bagaimana perebutan 4 pulau yang saat ini kemudian banyak diperbincangkan, Aceh dan juga Sumatera Utara. Benarkah ada faktor ekonomi di balik itu semua, karena kemudian kita tahu sebelumnya Gubernur Aceh sempat mengatakan ada potensi migas di 4 pulau tersebut. Kami masih membahasnya bersama dengan Prof. Umam, kemudian juga ada Mas Herman dari KPPOD, kemudian ada dari Mas Agung Baskoro juga, dan kami sebenarnya sudah menghubungi sejak malam sampai tadi pagi kepada Kemendagri untuk bisa ikut bergabung bersama kami dalam dialog kita di Sapa Indonesia Pagi hari ini, tapi sampai saat ini belum mendapatkan jawaban. Saya ke Prof. Umam dulu. Prof. Umam, ini kan polemik 4 pulau antara Aceh dan Sumut ini muncul setelah Kementerian Dalam Negeri menerbitkan keputusan nomor 322
2138 pada bulan April 2025 yang keputusannya bahwa Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Kete, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang masuk ke wilayah Sumatera Utara. Begitu berdasarkan kajian teknis yang dilakukan sejak 2008 begitu. Benarkah kajian-kajian ini tidak terlalu mempertimbangkan aspek geografis, historis, sosiologis seperti yang tadi disebutkan oleh Mas Herman tadi? Benarkah demikian? Anda sepakat dengan apa yang dikatakan Mas Herman tadi? Jadi begini saya lihat, ini bagus sekali ini. Apa intisari daripada ngomongnya statement atau pembicaraan dari dua orang kawan kita ini, Pak Agung dan Mas Herman. Itu kita harus bergerak menggunakan paradigma baru dalam mengurus batas-batas provinsi dan batas kabupaten. Oke. Saya menamakan SK Pak Mendagri itu berpijak pada apa yang disebut dengan geografi kekuasaan gitu. Mengapa demikian? Geografi. Karena ya pusat menentukan gitu dan menggunakan rupa bumi. Ini berbahaya sekali. Tidak ada historis, tidak disebutkan teknis, disebut kajian teknis, ya. Tidak ada historis, tidak ada sosiologis, tidak ada geografis, ya. Dan sekarang hikmah dari ini adalah baru muncul sekarang geografi kepemilikan, ownership, yang itu berbau sosiologis, bersandar historis. Oleh karena itu, saya sangat senang dan sangat terharu ketika masalah ini kemudian ditugaskan kepada Pak Wamendagri. Dan dalam statement kemarin itu, dalam 2-3 kali perjumpaan dengan pers, dia langsung menyatakan ini akan mengacu sesungguhnya kepada historis, kepada sosiologis, kepada kultural, kepada politik. Ya, ini adalah provinsi bekas konflik. Oke. Jadi kalau disebut tadi ada dugaan migas, kemudian ada istilah frasa pengelolaan bersama dari Mendagri loh dan Bobi Nasution. Terserah dia mau revisi. Tapi Aceh ini tidak pernah berhenti dari konflik, tidak pernah berhenti dari darah. Tidak ada aman yang total di Aceh ini. Semenjak perang Belanda itu sampai dengan hari ini, kalau kita jumlah total damai benar tuh sekitar 30 tahun. Oke. Itu pun dikompilasi semua gitu. Oke, Prof. Umam. Jadi oleh karena itu ada DNA curiga. Saya menyebut curigation, ya. Ada apa-apa dicurigai di sini. Jadi jangan memaksa ini. Kemudian saya juga menyesali Mualim. Tapi itu intuisi, ya. Okay. Jadi curiga ini. Bobi begitu dia mau bagi-bagi dengan kita ya. Pak Mendagri juga ikut ya. Ini berbahaya sekali ini. Oke. Termasuk ini juga yang kemudian dikhawatirkan adalah ketika ada kekecewaan begitu ya pada saat Kemendagri mengatakan bahwa ini masuk ke wilayah Sumut dan kemudian akan ada dikaji ulang. Nah, nanti bentuk-bentuk kekecewaan ini seperti apa dari aspek sosiologis begitu masyarakat Aceh inilah yang kemudian dikhawatirkan kembali menghangat begitu ya. Makanya begini Mbak, kita di Aceh sudah melahirkan generasi Helsinki, generasi tsunami yang tidak pernah sedikit pun ada dalam memori mereka itu, lemari ingatan mereka itu tentang ribut, tentang perang, tentang darah. Tidak ada itu. 2005 sampai hari ini itu anak-anak yang lahir itu tidak mendengar bunyi senapan, tidak melihat checkpoint, tidak mendengar perkosaan, tidak macam-macam. Jadi kalau ini spoil ini. Dan mereka jadi nggak tahu kalau akan datang ke banyak lemari ingatan, bisa dia orang yang anti pemerintah Republik, bisa dia orang yang sangat cinta kepada Republik. Dan mereka sekarang anak-anak ini adalah anak-anak algoritma ini, mereka akan cek semua ini, masuk ke museum ke gudang data di Belanda, di KTLV. Ini kan kemudian dikhawatirkan muncul trigger konflik kembali bisa datang begitu ya. Ini yang kemudian dikhawatirkan sekali. Begini Mbak, seluruh ex kawasan konflik pinggiran dan pusat di dunia ini itu selalu on and off resistensi. Ya. Dan mudah-mudahan di Aceh tidak.
Catalonia, kemudian Bas, kemudian Mindanao, kemudian Irlandia Utara, itu hanya sepatah kata dalam tulisan sejarah itu bisa ribut gitu loh. Oke. Jadi jangan statement atau kebijakan pemerintah pusat, oknumnya bukan total itu, yang mereproduksi resistensi Oke. atau memanggil ulang gen resistensi yang sudah mau hilang gitu loh. Oke. Jadi oleh karena itu Mas Agung itu sudah sangat bagus menyampaikan ini bahwa nggak boleh top down. Demikian juga Mas Herman. Mari kita gabungkan geografi kekuasaan yang duduk di meja menggunakan GIS, ya itu gaya kolonial seperti itu. Oke. Tarik garis nggak ada urusan Oke. seperti itu, nggak mau tahu. Oke, baik Prof. Nggak Umam. bisa. Jadi mesti datang sebuah narasi baru kebangsaan. Ya, negeri ini dibangun secara bersama. Oke. Tidak diputuskan dari meja Menteri Dalam Negeri yang menarik garis suka-suka hatinya gitu loh. Oke, baik. Yang beriman kepada GPS, beriman kepada peta Belanda. No, nggak Oke, bisa baik. seperti itu. Oke, baik, kita tangkap juga di Terima kasih, sini, Mbak. Prof. Umam. Saya ke Mas Herman. Mas Herman, dalam kita tahu sebelumnya Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara mengatakan ada ajakan untuk pengelolaan bersama. Nah, kalau pengelolaan bersama itu sebenarnya ada atau tidak dalam pengelolaan atau desentralisasi soal pengelolaan ini antara Sumatera Utara dan juga Aceh, dimungkinkan atau tidak sebenarnya? Atau memang nggak ada sebenarnya kayak gitu pengelolaan bersama? Ya, sebetulnya jangan dipahami pengelolaan bersama ini seperti kerjasama antara daerah ya. Karena kalau bicara kerjasama antara daerah, itu memang sudah diatur dalam sejumlah peraturan. Tapi menuju kerjasama antara daerah ini, batas-batas yurisdiksi atau batas-batas administrasi itu mesti clear and clean gitu ya. Apakah misalnya dalam kasus sengketa, dalam kasus kebijakan ini ya, 4 pulau ini, perlu di-clear di awal. Yang paling pertama adalah ke-4 pulau ini masuk ke wilayah Aceh atau Sumatera Utara sebelum kita bicara kerjasama antara daerah. Dan dalam kerjasama antara daerah itu pun batas-batas daerahnya itu tetap ditegakkan gitu ya. Bukan dianggap seperti ini adalah barang milik bersama gitu ya, dikelola bersama, bukan. Yang paling pertama yang mesti ditegakkan itu adalah soal batas daerah atau status ke-4 pulau itu. Oke. Gitu ya. Itu baru bicara kerjasama antara daerah. Dan dalam kerjasama antara daerah itu prosesnya juga panjang gitu ya. Jadi tidak semerta-merta ketika ada sengketa seperti ini, ada polemik seperti ini langsung dikelola secara bersama gitu ya. Karena dalam konsep desentralisasi dan otonomi daerah tentu ada hak-hak keuangan atau basis-basis legitimasi wilayah dalam memberikan pelayanan pemberdayaan masyarakat atau dalam upaya memberikan sentuhan pembangunan terhadap ke-4 pulau itu gitu ya. Jadi yang paling pertama yang mesti di-clearkan itu adalah batas. Jadi kami mengatakan tidak ada kamus kata kelola bersama dalam konsep seperti ini, gitu Mbak Adisti. Oke, jadi tidak ada kamus pengelolaan bersama, harus diperjelas dulu soal batasnya dulu ya, batas wilayahnya dulu. Kalau Mas Agung, pernyataan dari seorang Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution soal pengelolaan bersama ini menurut Anda dari segi politik begitu ya, bagaimana? Apakah ini coba mendudukan supaya dapat win-win solution atau sebenarnya justru makin memperkeruh begitu? Kalau tadi kata Mas Herman, sebenarnya nggak ada pengelolaan bersama, harus diperjelas dulu batas wilayahnya. Persis. Jadi kan ada otonomi khusus di Nangro Aceh Darussalam. Tapi semua juga khusus Mbak Adisti, karena ada epicentrum Solo di sana. Jadi ketika kekhususan masing-masing ini beradu hari ini, sudah benar Pak Prabowo mengambil peran di sana supaya win-win solutionnya tadi dapat. Jadi kekhususan yang dimaksud itu dalam artian kalau misalkan 4 pulau tadi ke Aceh, Sumatera Utara ini apa ya istilahnya kompensasinya? Yang lain gitu. Program pusat atau apa. Jadi maksud saya ya kekhususan masing-masing ini harus ditempatkan sama dalam proporsi dan komposisi takaran yang pas. Supaya apa? Supaya tidak ada yang merasa dianaktirikan. Ini kan anak kandung Republik semua. Betul. Nah, pusat harus mengayomi semua anak-anaknya ini supaya apa? Mereka menjadi dirinya, mereka lebih baik terus-menerus sebagai daerah, sebagai provinsi dengan kekhususan-kekhususannya. Walaupun kekhususan Sumatera Utara ini relatif gitu, tapi nggak bisa dilihat bahwa Sumatera Utara istilah saya dalam konteks ini kemudian diabaikan. Supaya apa? Supaya tadi tidak ada kesan atau perasaan yang lain.
Aceh apalagi sudah jelas terafirmasi punya kekhususan otonomi khusus, undang-undang sendiri, namanya juga Nangro Aceh Darussalam, jelas Betul. sekali sehingga mindset dari pemerintah pusat top down iya, bottom up iya. Jadi apa mix itu yang harusnya bisa membuat keputusan yang objektif, yang bijak, yang pas supaya apa masyarakat Aceh juga happy, senang gitu. Sehingga memori-memori minor soal Jakarta, soal masa lalu itu yang tadi sudah dipotong generasi oleh generasi tinggi, generasi Kok nggak dengar suaranya? Betul. Udah. Kita nggak dengar suaranya. bisa lebih positif lagi, konstruktif melihat Republik dan melihat masa depan Aceh seperti itu. Aha, Anda melihat aroma Solo masih kental dalam ini juga dalam permasalahan ini, begitu karena kita lihat juga Gubernur Sumatera Utara begitu Bobi Nasution. Anda melihat dari segi politisnya seperti apa? Persis. Tidak bisa dilepaskan kan. Kita tahu misalkan apa Mas Bobi memang punya dalam tanda petik privilege ketika merespon soal apapun termasuk kasus pulau ini. Dan itu menjadikan dasar bagi pemerintah pusat melihat kekhususan Sumatera Utara hari ini. Apalagi ketika misalkan sampai hari ini kita tahu ya ada ekosistem di mana keluarga Solo juga terus-menerus mendapat sorotan publik secara masif. Ditambah bumbu ini makin jadilah seperti itu Mbak Adisti, sehingga saya kira ini bisa menjadi salah satu turning point Mas Bobi untuk maju lebih maju setahap ya, bagaimana kemudian memberikan semacam representasi deskripsi bahwa ketika keluarga Solo dipercaya mengemban amanat pemerintahan bisa lebih bijak, lebih baik, lebih sensitif, responsif, empatik untuk bisa melihat ini ada concern di mana ternyata pemerintah Aceh tetap fokus dengan hak kepemilikannya, pemerintah pusat mencari solusi. Ya udah nih, misalkan Mas Bobi, ya udah kita untuk konteks ini nggak apa-apa gitu, kita dalam tanda petik ya mengalah ya, karena memang jelas bukti-bukti historisnya, geografisnya, politisnya, sosiologisnya dan yang lain-lain, sehingga memang akan lebih baik dan bijak ini dikelola oleh pemerintah Aceh. Saya menanti itu dari Mas Bobi sebenarnya. Seperti itu, pemerintah pusat nggak usah turun, ya Mas Bobi saja karena melihat dinamika Tapi sekarang. udah terlanjur Mas Agung. Ini Pak Prabowo udah mau ambil keputusan dan Gak akan ambil apa-apa. peran. Tapi maksud saya Pak Prabowo silakan, Mas Bobi ya, karena memang masih lebih muda dari semua ini, Pak Mualem, Pak Prabowo, Pak Tito. Ya udah, ini kemudahan anak muda itu dinanti punya inisiatif melihat situasi tidak kondusif karena ini kan residunya bisa mengganggu kedaulatan nasional kita, relasi pusat dan daerah, relasi antar daerah seperti itu. Daripada mudorot ini makin membesar, makin meluas, ya sudah, saya harus maju lebih ke depan untuk memutuskan nggak apa-apa buat Aceh saja. Iya, nanti Pak Prabowo mutusin buat Aceh juga atau dikelola bersama atau seperti apa, itu urusan nanti. Tapi Mas Bobi punya inisiasi itu atas nama ya tadi inovasi, kreativitas, responsivitas, melihat kondisi yang memang sudah tidak kondusif seperti itu Mbak Adisti. Oke, kita akan nantikan bagaimana nanti sikap dari seorang gubernur Sumatera Utara juga untuk bisa bisa menjernihkan suasana juga paling tidak begitu ya. Nah, terakhir menurunkan tensi itu yang kemudian penting sekali saat ini untuk juga bisa memperbaiki nantinya relasi antara pemerintah pusat dan juga daerah. Terakhir saya ke Prof Umam soal pengelolaan bersama dan masa depan 4 pulau ini. Anda melihatnya seperti apa? Singkat saja. Gini, ini kalau saya ngomong kalau disebut provokasi nanti dari Mbak ini ya. Jangan. Begini ya, jadi yang paling berbahaya itu adalah narasi kebangsaan bercampur dengan image. Ya. Jadi nampak di situ narasi kebangsaan dari Pak Tito. Tapi penggunaan frasa pengelolaan bersama. Kemudian tuduhan Pak Prabowo masih di bawah bayang-bayang. Previous administration, saya nggak usah pakai bahasa umum lah, ya biar menyentuh orang-orang kita aja gitu. Ya kan? Itu terbukti seperti itu. Jadi ini ada bangsawan, ya, ada bangsawan baru di Sumut. Dia sendiri ngotot untuk itu pada awalnya. Ya. Tapi tidak direspon secara agregat seluruh Sumatera Utara,
bahkan masyarakat Tapton sendiri. Oke. Kita tahu personality Masinton itu. Ya semua tahu. Dia itu luar biasa itu kalau udah mau itu. Ya kan? Tapi dia pun menjaga diri. Artinya apa yang hendak saya katakan? Saya nggak mau memperkeruh suasana. Kenapa ada simetris antara Prabowo, ini pertanyaan-pertanyaan curious orang Aceh ini. Simetris antara Bobi dengan Tito, pengelolaan bersama. Udah ngomong duluan nggak seperti ini? Padahal tidak ada mungkin. Ya. Jadi menurut saya, apa yang bisa kita simpulkan hari ini, secara historis, politis, kultural, administratif. Kalau Pulau 4 ini pada hari ini jatuh ke Sumatera Utara, Singkil terutama, dan Aceh pada umumnya merasa hilang. Dan itu luka. Kalau mau pakai kata yang paling provokatif lagi, dikalahkan oleh negara. Oke. Dan Aceh sudah mengalah, orang GAM sudah mengalah ketika di Helsinki. Oke. Ya, oleh sebagian ekstra ultra GAM disebut dikalahkan. Tapi orang Aceh mengatakan mengalah. Ya. Tetapi kalau Sumut, kalau itu kembali ke Aceh, memang memilih Aceh, itu Masinton nggak merasa dia hilang gitu. Karena nggak pernah memiliki kok. Oke. Bagaimana kita mengatakan itu hilang atau dikalahkan karena nggak pernah memiliki. Jadi kalau Aceh ini kemudian, kalau pulau itu jatuh keputusan pemerintah, saya kira nggak mungkin Pak Prabowo. I honestly believe ya, Pak Prabowo nggak akan buat seperti itu. Oke. Itu masyarakat Aceh bukan lagi mengalah, bukan lagi GAM, ini masyarakat Aceh secara keseluruhan dari ultra GAM sampai kepada ultra nasionalis NKRI. Oke. Bahwa Aceh dikalahkan oleh pemerintah pusat. Ini paling berbahaya. Ingat, 2 orang negarawan besar ya, yang membuat Aceh ini damai dari konflik 30 tahun lebih. Ya. Pak SBY turun gunung mengatakan hati-hati. Kalau ngomong hati-hati orang Jawa itu dalam loh. Kemudian orang Bugis, sudahlah kata dia, Pak JK, sudahlah itu hak mereka gitu. Jadi udah selesai ini menurut saya. Jadi 2 orang pelaku besar sejarah yang akan dicatat sampai kapanpun selama NKRI ini masih hidup, itu menyelamatkan Republik ini dari bara gitu. Oke. Dan jangan memanggil gen yang sudah akan hilang. Oke, baik. Saya kira itu pesan saya, dan saya melihat, saya optimis, Wamendagri Bima Arya ini itu sangat dingin, sangat mengerti apa itu kultural, sangat mengerti apa itu partisipatif. Nggak salah dia menjadi OIC untuk ini. Saya kira begitu. Oke, kita harapkan nanti ada keputusan yang benar-benar tepat dari seorang Presiden Prabowo Subianto soal penyelesaian masalah ini ya, Pak Prof. Umam. Terakhir, Pak Herman. Ya, dengan saja. dengan posisi sekarang diambil alih oleh Bapak Presiden, kita mengharapkan pendekatan dialogis itu yang diutamakan. Kemudian yang kedua, proses pembahasannya masih transparan, partisipatif, bermakna gitu ya, Prof. Umam, Pak Agung. Itu yang kita harapkan. Karena tidak hanya teman-teman Aceh dan Sumatera Utara yang menunggu, ini publik Indonesia nih menunggu sebetulnya. Karena itu kita membutuhkan benar-benar informasi, pembahasan yang transparan ke publik gitu. Oke, terakhir Mas Agung, dari sisi politis, inilah yang kemudian keputusan dari seorang Presiden Prabowo Subianto benar-benar ditunggu oleh masyarakat Aceh khususnya dan juga Sumatera Utara. Ya, saya yakin setiap ada kegaduhan kan memang Pak Prabowo tahu formula yang pas untuk semua. Jadi untuk kali ini masalah 4 pulau terkait di Aceh dan Sumut, saya yakin semua anak-anak Republik ini akan mendapat semacam formula yang pas dan menyenangkan semua. Saya yakin seperti itu. Dan ini makin kesini makin tensinya makin turun. Ya terkelola karena Wamendagrinya Mas Bima juga punya background yang cukup dalam soal politik lokal, otonomi daerah dan seterusnya. Sehingga
ini bisa harapannya memberikan win-win solution, solusi terbaik bagi semua daerah. Seperti itu, Mbak. Oke, kita harapkan tentu saja Presiden Prabowo Subianto akan mengambil keputusan secara bijak begitu ya, secara bijak, secara tepat pastinya tidak ada yang merasa kecewa dan ada anak emas atau anak tiri, jangan sampai ada seperti itu karena semua Indonesia satu kesatuan. Terima kasih Mas Agung Baskoro telah bergabung bersama kami, Mas Herman telah bergabung bersama kami dan juga Prof Umam, terima kasih sudah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Pagi. Oke, Assalamualaikum, selamat pagi. Ayo ngopi di aja nanti, kopi gayo ya.